Putusan Mahkamah Konstitusi agar DPR mengubah ambang batas parlemen 4% menjadi kejutan pasca pemilu 2024 usai digelar. Banyak pihak yang mendukung putusan tersebut guna semangat penyederhanaan parpol di Senayan. Namun apakah ini akan menjadi angin segar bagi parpol baru atau justru menjadi ancaman akan terjadinya perubahan sistem kepemiluan 2029 mendatang? Pemirsa, inilah Top Review. Persoalan klasik dari pemilu ke pemilu tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2029 mendatang. MK menilai ketentuan parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang telah terjamin konstitusi. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029. Keputusan resmi penghapusan ambang batas parlemen merupakan gugatan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang memang sudah sejak lama mempersoalkan ketentuan parliamentary threshold. Permohonan kami, petitum kami itu sebenarnya sederhana saja. Kami minta agar penentuan ambang batas parlemen itu angkanya dilakukan secara akuntabel, rasional dan terukur, bukan ujuk-ujuk menghasilkan angka. Baik. Dulu kan di tahun 2009 2,5%, 2014 3,5%, lalu 2019 dan 2024 4%. Tapi kita sebagai publik tidak pernah tahu angka itu asal muasalnya dari mana. Putusan MK ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dicermati secara teliti mengingat pemilu 2024 baru saja usai dan sangat berpotensi pada pemilu 2029 datang menjadi ajang pertempuran parpol untuk mempertahankan kekuasaannya di Senayan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mendukung putusan MK yang menghapus ambang batas parlemen 4% di tahun 2029. Mahfud menyebut memang seharusnya dilaksanakan pada periode pemilu selanjutnya dan bukan pada pemilu saat ini. Memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Sebelum pemilu 2029, ya artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu. Ya kan, diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti nol juga ya, tapi dia menghapus lalu apa syaratnya, kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru. Bagi partai politik, tentu keputusan ini akan menjadi lebih produktif terutama terkait dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sebab ketentuan soal ambang batas parlemen memang memiliki tujuan dan dampak nyata terhadap penyederhanaan partai politik di Senayan. Kepesertaan dalam pemilu itu tidak melasan seperti sekarang ini gitu. Nah, itu sebenarnya semangat pembuat undang-undang. Ya, tapi sekali lagi Mahkamah Konstitusi itu keputusannya final dan mengikat. Kita hormati saja. Nanti bagaimana sikap DPR yang akan datang kita lihat saja, tapi inti semangat parliamentary threshold itu adalah konsolidasi demokrasi. Kami dalam posisi mematuhi dan menghormati putusan tersebut. Ya, tapi memang harus ada aturan juga yang lebih detail soal bagaimana verifikasi partai politik itu bisa lebih serius dilakukan, lebih detail. Jadi jangan asal sembarang orang bikin partai politik, ya, syaratnya terlalu mudah atau apalagi memang tidak dikendalikan sehingga
menimbulkan inflasi partai politik. Tapi bagi kami di PDI Perjuangan tidak akan terpengaruh lah dengan putusan MK itu, karena kami kan memiliki kaderisasi yang tersendiri, memiliki pengkaderan dari tingkat bawah ya, dan kami juga tidak ada persoalan dengan putusan mahkamah tersebut. Tapi yang bagi kami yang paling penting adalah mempelajari putusan itu, kemudian baru memberikan komentar. Tapi pada intinya apapun putusan Mahkamah Konstitusi kita menghormati gitu. Pakar Hukum Tata Negara Yanal Arifin Mohtar mendukung putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan ambang batas parlemen 4%. Yanal menegaskan kedepannya perlu diatur tentang ambang batas parlemen berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara dan konversi ke kursi DPR, guna mendukung proses penyederhanaan partai atau perbaikan sistem kepartean atau kepemiluan. Angka yang dihitung itu harus ada korelasinya dengan bagaimana melihat keberlanjutan kepemiluan. Juga kalau mau pilih angka, harus angka yang mendukung proses penyederhanaan partai, atau kemudian memperbaiki sistem kepartaian maupun kepemiluan gitu. Jadi ada satu bangunan argumentasi yang dibuat oleh MK bahwa oke, silahkan Anda membentuk angkanya misalnya di suatu hari, tapi harusnya ada tujuan ke depan dan mengisi ruang alasan yang selama ini kosong. Jauh-jauh hari Perludem mempersoalkan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Perludem menyebut ambang batas parlemen ini adalah salah satu variabel penting dari sistem pemilu yang akan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi. Ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kan ini memang sebetulnya ada rumusannya, cara menghitungnya seperti yang sudah merujuknya kepada ilmuwan politik. Nah, berapa besar akan tergantung kepada misalnya jumlah daerah pemilihannya misalnya. Nah, sehingga angka besarannya berapa itu nanti pembuat undang-undang lah yang akan menghitung. Tergantung dari tadi besaran daerah pemilihan, rata-rata daerah pemilihan, jumlah kursinya. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya adalah jadi berapa nanti untuk 2029? Nah, ini masih kita belum ketahui karena bisa jadi jumlah dapilnya berubah. Babak baru persoalan klasik ambang batas parlemen menjadi bola panas pasca pemilu 2024. Terlebih dalam putusannya, MK tidak memberikan angka konkret besaran parliamentary threshold. Tentu pekerjaan berat bagi DPR untuk kembali merumuskan besaran ambang batas parlemen untuk pemilu 2029 mendatang dengan terlebih dahulu merevisi Undang-Undang Pemilu. Meski masih berlaku 5 tahun mendatang, harus ada kejelasan tentang syarat-syarat lain dalam penentuan ambang batas parlemen. Bahkan dengan alasan penyederhanaan parpol, ke depan harus ada kajian lebih rinci tentang besaran ambang batas parlemen yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Dengan kata lain, meski dengan alasan penyederhanaan parpol, namun tidak serta-merta parpol baru bisa dengan gampang masuk ke parlemen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.